Selamat siang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang khusus pada siang hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ada dua bagian yang akan kita baca. Yang pertama adalah Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai 23. Roma pasal pertama ayat 18 sampai 23. Kalau saudara sudah menemukannya, tolong ditandain entah secara fisik atau secara digital, ya, kasih highlight, bookmark atau apapun ya. Karena kita akan terus-menerus kembali ke sini, dan kalau Tuhan menggerakkan Anda lewat Roh Kudus-Nya untuk membaca lagi ayat ini, saudara bisa menemukannya dengan cepat. Roma pasal 1 ayat 18 sampai 23, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kebenaran menindas kebenaran dengan kelaliman seperti apa? Seperti ayat 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Saudara, saya ingin menggarisbawahi di sini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ayat 21, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Berikutnya dari Roma pasal 11, Roma pasal 11 ayat yang ke-33 sampai dengan Roma 12 ayat yang pertama. Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan Roma 12 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Itulah sebabnya bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon perkenanannya, mohon belas kasihan dari Tuhan. Tuhan, ayat-ayat yang kami baru baca bukanlah ayat-ayat yang baru. Bahkan kami sudah membacanya berulang-ulang. Namun hari ini kami rindu Tuhan, Engkau membawa kami ke dalam pengertian yang lebih dalam, khususnya mengenai kemuliaan-Mu, sehingga kami tidak menjadi orang yang fasik, yang menindas kebenaran dan kelaliman, tetapi menjadi orang-orang yang benar, yang memuliakan Engkau sebagai Allah, mempersembahkan hidup kami melayani Engkau. Pimpin kami, bekerjalah dengan leluasa
melalui Roh Kudus-Mu di dalam hati setiap kami, tidak terkecuali yang ada dalam ruangan ini. Inilah kami Tuhan, ajarlah kami, sentuhlah kami, celikkan mata hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Beberapa di antara kita bukanlah baru ibadah yang pertama kali di hari ini ya. Ada yang mengikuti ibadah yang pertama, ada yang pernah mengikuti ibadah yang kedua tadi. Sehingga tema dari ibadah ketiga ini berkaitan dengan peneguhan dan pelantikan rekan-rekan akan melayani di bidang, subbidang, komisi atau apapun namanya. Itu bisa mendapatkan pesan khusus dari Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita akan memikirkan bersama-sama mengenai konsep apa yang dimaksud dengan memuliakan Allah dan mengapa memuliakan Allah ini penting di dalam pelayanan kita. Tidak ada yang lebih penting daripada memuliakan Allah ketika saudara dan saya melayani. Dalam retret pemuritan barusan, saya memberikan sebuah ilustrasi, analogi mengenai kata mulia, ya, kemuliaan, mulia. Di Alkitab ini ada beberapa kata, tidak banyak sebenarnya, tetapi ada beberapa yang seringkali saking seringnya diomongkan sampai kita kehilangan maknanya, kita kehilangan greget dari kata itu. Salah satunya adalah kata mulia. Mulia, kemuliaan, memuliakan. Sehingga banyak orang berpikir, kenapa kita harus memuliakan Allah? Apa Allah itu kurang mulia sehingga kita perlu muliakan Dia sehingga ditambahkan kemuliaan untuk Dia? Kenapa Allah perlu dimuliakan? Apa artinya mulia? Apa artinya memuliakan? Nah, saudaraku, di dalam retret itu saya mengajak setiap orang, saya juga mengajak setiap orang kali ini ya. Saya mencoba di retret itu dengan mengajak setiap orang membayangkan ya, setiap orang yang melayani yang khusus hadir di KU3 ini ya. Kalau di retret kan mendapatkan 100 gram emas murni ya, 100 gram emas murni. Saya berpikir-pikir selama di retret kayaknya saya terlalu pelit ya. Terlalu pelit dan dampaknya itu kurang terlihat ekstrimnya ya. Oke, untuk KU3 ini khusus, bayangkan setiap orang yang pulang nanti saudara mendapatkan 1 kilo emas murni. Bayangkan ya. Ini emas murni, bukan keropok 1 kilo ya, emas murni 1 kilo. Apa yang akan Anda lakukan dengan emas itu? Saudara keluar dari ruangan dapat 1 kilo, kemudian saudara berkata kepada Pak security satpam, Pak tolong ya pegangin, saya mau ke toilet dulu. Saudara akan melakukan itu? Akankah begitu? Saudara geletakkan saja di pinggir pintu, karena saudara pikir semua orang dapat 1 kilo, pasti aman lah. Saya jemput besok. Besok. Saudara akan melakukan itu? Saya tidak yakin. Mengapa? Beda kalau saudara diberikan keropok 1 kilo, keropok itu pun saudara nggak suka. Saudara bisa titipkan ke siapapun, nggak balik pun nggak apa-apa. Apa beda antara keropok 1 kilo dengan emas 1 kilo? Beda di mana? Harga, nilai, kualitasnya, betul? Sehingga untuk sesuatu yang tidak berharga, saudara perlakukan dia sebagai sesuatu yang tidak terlalu berharga, sesuai dengan cara Anda menilai tentang sesuatu itu, betul? Tapi kalau ini sesuatu yang sangat berharga, maka saudara akan melakukannya dengan hati-hati. Pulang rumah pun saudara tidak akan tenang sampai menunggu besok supaya saudara bisa cepat-cepat ke bank, sewa sebuah safety box dan meletakkan di sana. Bahkan saudara akan mengasuransikannya jangan sampai hilang. Saudara rela kehilangan yang lain, yang kecil-kecil, rela membayar premi asuransi demi yang besar ini tidak hilang, betul? Karena saudara memandangnya sebagai sesuatu yang mulia. Itu arti kata mulia, penting, bobot. Sehingga ketika Allah itu dikatakan yang mulia, kenapa dia itu yang paling berbobot di antara segala sesuatu? Karena segala sesuatu yang ada berasal dari Dia, oleh Dia, dan semua mengarah kepada Dia.
Itulah sebabnya semua bobot, semua pujian, semua syukur, semua bakti, semua dedikasi, semua pelayanan kita hanya layak untuk kita berikan kepadanya. Karena dia adalah Sang kemuliaan. Sudah tangkap maksud saya? Pertanyaannya adalah, lalu apa artinya memuliakan Allah? Kalau Allah itu adalah Sang mulia pada dirinya sendiri, tidak ada seorang pun di dunia ini, bahkan ciptaan 10 kali Allah mencipta tidak membuat Allah lebih mulia dibandingkan waktu Allah mencipta hanya 1 kali. Karena apa? Karena dia sempurna pada dirinya sendiri, dia tidak bergantung pada yang lain. Apa artinya kita memuliakan dia? Memuliakan dia sama seperti saudara memuliakan emas itu tadi. Bukan menambah karat di dalam emas, bukan menambah kemurnian di dalam emas. Sama seperti ketika saudara menonton acara sidang MK misalnya ya. Ini nanti mungkin 2 tahun lagi akan ada lagi serinya ya. Sidang MK. Semua hakim-hakim itu tidak boleh disebut Bapak. Pak, jangan begitu dong Pak. Yang benar berargumennya. Enggak bisa. Saudara harus menyebutnya dengan yang mulia, betul? Yang mulia, hakim. Gak bisa sembarangan. Kenapa? Karena dia dimuliakan. Dia berbeda dari yang lain. Di dalam seluruh ruangan itu tidak ada orang lain di dalam urusan hukum di negara ini yang lebih mulia daripada dia. Maka dia disebut sebagai yang mulia. Logam, ada yang logam mulia, ada yang logam kurang mulia, ada logam yang tidak mulia. Logam mulia itu artinya dia mempunyai kualitas, dia mempunyai bobot, dia mempunyai kapasitas yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Nah, sehingga ketika kita memperlakukan sesuatu berdasarkan kemuliaannya, tahap atau berdasarkan kadar kemuliaannya, saudara sedang memuliakan dia. Saudara sedang memuliakan dia, memuliakan sesuatu. Kalau harta itu begitu penting buat Anda, maka Anda akan memuliakan harta. Ketika Anda menganggap bahwa kesehatan itu lebih penting daripada yang lain, Anda akan memuliakan kesehatan. Nah, problemnya adalah memuliakan Allah itu baru akan terlihat ketika ada pilihan. Seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Rabi, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal?" Tuhan Yesus tahu ujung-ujungnya mestinya adalah ya muliakanlah Allah. Jawab ya. Tapi Tuhan Yesus tanya ya, kamu memanggil aku Rabi, engkau sendiri adalah seorang pemimpin muda dan sudah terdidik di dalam Taurat, dalam beberapa kitab Injil memberikan indikasi itu. Berarti kamu sudah tahu dong apa yang tertulis dalam hukum Taurat, bagaimana memperoleh hidup kekal, bagaimana bisa hidup bersama dengan Allah yang mulia selama-lamanya. Bagaimana bisa menjadi hopengnya Allah, ya kan? Kamu pasti tahu dong, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayahmu ibumu, kuduskanlah hari Sabat dan lain-lain. Belum selesai Tuhan Yesus ngomong, dia bilang, yang itu aku sudah lakukan sejak masa mudaku. Ujung dari cerita itu adalah ketika Tuhan Yesus memberikan dia pilihan. Kamu lakukan itu, tetapi satu yang kurang. Satu yang kurang yang membuat semua yang kamu lakukan itu tidak ada artinya. Satu ini, yaitu apa? Mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang, sekarang pulang, jual seluruh hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, kembali ke sini, ikutlah aku. Saudara ingin memuliakan Allah, Tuhan Yesus memberikan 2 perintah utama yang di dalam 2 perintah itu semua hukum para nabi dan semua hukum Taurat itu bergantung, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka Tuhan Yesus mengatakan, pulang, jual semuanya. Kalau kamu mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatu, engkau tidak akan ada masalah dengan menjual semua barang ini. Karena apa? Ketika dihadapkan pada pilihan, engkau tahu mana yang lebih penting. Dan orang muda yang kaya ini meninggalkan Yesus karena
hartanya banyak. Dia lebih memilih siapa? Hartanya, daripada mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Padahal dia orang yang paling beragama, muda, beragama, taat. Ini kandidat ketua majelis untuk beberapa periode ke depan. Tetapi bukan itu yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat adalah, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau rela meninggalkan segala sesuatu demi aku? Nah, saudara, disinilah kita akhirnya melihat bahwa ketika mempersembahkan ini, ketika memuliakan Allah itu baru terlihat ketika ada pilihan. Nanti saudara akan mengalami itu ketika saudara selesai dilantik ini. Saudara akan pilihan pertama, menganggap bahwa pelayanan ini hanya salah satu variasi kehidupan. Saya boleh lakukan asal-asalan, saya hanya akan mengerjakan kalau tidak mengganggu kepentingan saya. Berarti mana yang lebih mulia? Atau saudara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, berjanji dan bertekad, Tuhan, aku ingin mengasihimu lebih sungguh. Aku ingin melayani Tuhan selama 1 tahun ini habis-habisan, karena Tuhan sudah melayani dan mengasihi aku habis-habisan. Ini baru 1 tahun. Tuhan memberikan seluruh hidupnya kepada kita. Nah, saudara, maka pertanyaan kita sekarang adalah, saya ingin kita fokus ke sini. Jadi, bagaimana melayani Tuhan yang memuliakan Tuhan? Kalau saudara dan saya mengerti bahwa memuliakan Tuhan itu artinya memperlakukan Tuhan sebagai yang paling mulia di atas segala sesuatu, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Semua milik kita itu milik Tuhan. Semua hidup kita adalah hidup milik Tuhan. Semua kesehatan kita, kepintaran kita, teman kita, koneksi kita, kemampuan kita, talenta kita, bakat kita, semua kesempatan kita, gereja ini, semuanya adalah dari Dia, oleh Dia, dan harus diarahkan kepada Dia. Kalau saudara dan saya bersama-sama berkata ya dan amin, maka Paulus memberikan kelanjutannya. Bagaimana hidup yang memuliakan Tuhan? Nah, maka itu sering kita baca dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, karena kemuliaan Allah yang begitu rupa, saudara-saudara, aku menasihatkan kamu, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bahasa aslinya adalah, ini adalah ibadahmu yang sepantutnya, sepantasnya, sepatutnya. Ini bahasa Inggris menyebutkan reasonable service. Ini adalah ibadah yang paling pantas untuk Allah yang sudah memberikan segala sesuatu kepadamu, yang Paulus sudah katakan mulai dari Roma pasal 1 sampai Roma pasal 11. Kita yang menindas kebenaran dengan kelaliman itu dibenarkan hanya oleh iman, bukan oleh karena perbuatan kita. Roh Kudus mempersatukan kita dengan Kristus, Roma pasal 6. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, Roh Kudus menolong kita dengan doa-doa yang tidak terungkapkan dengan kata-kata, Roma pasal 8, dan seterusnya sampai Roma pasal 11. Paulus overwhelmed. Dia tidak bisa sampai pada satu kesimpulan. Oh, alangkah dalamnya kasih Allah itu, tidak terselami, tetapi segala sesuatu itu dahsyat. Bagaimana melayani memuliakan Allah? Paulus sampai di Roma 12 ayat 1. 3 hal saya ingin saudara tangkap baik-baik prinsip firman Tuhan ini. Pertama, melayani yang memuliakan Allah pastilah lahir dari respons terhadap kasih Allah. Karena kasih, bukan karena job. Karena kasih, bukan karena periode. Karena kasih kepada Allah, bukan karena saya ingin mendapatkan sesuatu yang lain. Persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan kepada Allah adalah persembahan karena kasih. Karena itu yang Tuhan minta. Tuhan tidak minta yang lain. Tuhan tidak minta yang lain. Roma 1 Korintus 13, Saudara ingat ya, pasal tentang kasih itu.
Sekalipun aku bisa berbahasa malaikat, sekalipun aku menyayat-nyayat tubuhku, sekalipun aku bisa membakar tubuhku, tetapi kalau semuanya itu tidak ada kasih, semuanya seperti gong bergemerincing, tidak ada gunanya. Itulah sebabnya Paulus berkata, demi kemurahan Allah, karena kemurahan Allah ini harus menjadi satu-satunya, bukan salah satu, satu-satunya motivasi saudara dan saya hidup di muka bumi ini, yaitu karena Allah mengasihi, maka aku hidup. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Galatia pasal yang kedua, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalamku. Dan hidup yang kuhidupi dalam daging, ini adalah karena anugerah. Jadi hidup itu adalah seharusnya menjadi respons kita terhadap kasih Allah, kemurahan Allah yang Allah sudah berikan kepada kita. Dan tanpa hati yang mengasihi Allah, semua yang saudara lakukan, saudara boleh menjabat puluhan periode, saudara boleh membangun ratusan gereja, saudara boleh mempersembahkan miliaran atau bahkan triliunan uang Anda berikan kepada Tuhan, tetapi kalau tidak ada kasih, saudara tidak sedang melayani, boro-boro memuliakan Tuhan. Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 1, tambahkan semua korban bakaran, tambahkan lemak gemukan itu, tambah lihat aku tambah nek, kata Tuhan. Aku tidak butuh itu semua, tetapi setiap orang yang mau datang kepadaku, yang mengasihi aku, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan ubah jadi seperti bulu domba, merah seperti kain kesumbah, aku akan bersihkan putih seperti salju. Saudara, jangan pikir kita berjasa kepada Tuhan kalau kita itu melayani. Sebaliknya, saudara melayani karena Tuhan sudah melayani kita lebih dulu. Saudara, perhatikan dalam Lukas pasal 7 ayat 41 sampai dengan 47. Di sana ada dua tokoh yang penting di dalam kejadian itu. Simon, seorang Farisi, mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Simon membuka pintu rumahnya. Dia membuka dompetnya, menyediakan makanan, jamuan, bukan hanya untuk Yesus, tetapi untuk murid-murid Yesus dan tamu-tamunya yang lain. Simon melakukan pelayanan. Di mata orang lain, Simon melakukan pelayanan. Dan Tuhan Yesus mau datang masuk ke rumah Simon. Tetapi kemudian orang tipe yang kedua, ini adalah seorang perempuan yang sudah terkenal pendosa. Kemungkinan besar adalah dia pelacur, saudaraku. Alkitab tidak menulis dia pelacur, tetapi dia adalah seorang pendosa, terkenal, saudaraku. Nah, kemudian perempuan ini datang masuk ke sana. Saudara bayangkan Simon itu di dalam semua kesohoran, ketersohorannya, ternama, dia dihormati, dia melakukan apa yang dia bisa, saudaraku, untuk Yesus. Tetapi perempuan ini siang hari bolong datang masuk ke rumah orang Farisi, menembus kerumunan. Saudara, dia bukan hanya membuka dompetnya, yaitu memecahkan buli-buli pualam. Mungkin itu adalah tabungan seumur hidupnya, saudara, untuk jaminan masa depannya. Dia pecahkan itu kepada Tuhan, dan bukan hanya itu, dia mempertaruhkan hidupnya untuk berjumpa dan melayani Yesus. Karena apa? Kalau orang Farisi melihat ini perempuannya berzina, segera diseret ke lapangan untuk dirajam batu, dan orang yang merajam batu nggak ada problem. Tetapi perempuan ini dia tahu, dia menutupi dirinya begitu rupa, dia bawa buli-buli pualam, dia masuk di dalam rumah orang Farisi. Bayangin ya. Sama seperti pencuri itu masuk ke markas besar Polri, Mabes. Itu yang dilakukan. Dan dia lakukan itu karena kasih. Dari mana kita tahu? Tuhan Yesus menanggapi Simon yang berkata dalam hatinya, kalau Yesus ini seorang nabi, mestinya dia tahu perempuan ini macam apa.
Tuhan Yesus tahu, sekalipun Simon tidak ngomong. Tuhan Yesus tahu apa yang dalam pikiran dia, apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Simon, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Silakan guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada si pemilik utang. Pemilik piutang nih. Yang satu itu hutang 500 dinar, yang lain itu hutangnya 50 dinar. Kalau 1 dinar itu upah minimum kerja 1 hari ya, harian ya. 500 dinar itu kira-kira 20 bulan. Well, kalau 1 bulan kerja 25 hari dipotong hari Minggu ya, 25 hari itu pembulatan ya. Berarti 1 bulan itu 25 dinar. Kalau 250 dinar itu berarti 10 bulan. Kalau 500 dinar berarti 20 bulan ya, betul ya? Tangkap ya, 20 bulan. Nah yang satunya lagi itu hutang 50 dinar, itu berarti hutang 2 bulan. 2 bulan dengan 20 bulan. Bandingannya begitu. Nah kemudian Tuhan Yesus berkata, lalu karena si pemilik piutang ini melihat mereka tidak mungkin bayar, berbelas kasihanlah dia, maka dihapuskan seluruh hutangnya. Mana di antara 2 orang ini yang akan menunjukkan kasih? Ini perhatian ya. Ini masalah pelayanan, tapi Tuhan Yesus melihat kasih. Mana di antara mereka yang lebih menunjukkan kasih kepada si pelepas hutang itu? Ya tentu yang hutangnya paling banyak, Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, Simon, perkataanmu itu benar. Kamu lihat, sejak aku masuk, engkau tidak memberikan aku ciuman. Engkau tidak mencium aku, menyambut tamu seperti yang seharusnya dilakukan. Tapi perempuan ini sejak dia masuk, dia menciumi kakiku. Engkau tidak memberikan aku minyak untuk kepalaku, tetapi perempuan ini dia memecahkan buli-buli itu dan dia tidak mau pegang kepalaku, dia merasa diri tidak layak, tetapi kasihnya yang begitu besar itu mendorong dia sampai dia mengurapi kaki Yesus. Kaki diciumi, diurapi. Sejak aku masuk rumahmu, engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Perempuan ini membasuhnya dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya. Saudara, akhir dari narasi itu, sebenarnya kita bisa tangkap bahwa 2 orang melayani, hanya 1 orang yang berkenan. Dan 1 orang yang berkenan ini karena dia mengasihi Tuhan Yesus. Barang siapa dihapuskan banyak utangnya, dia akan mengasihi lebih banyak. Artinya dia lebih memuliakan si pemilik piutang. Dia tahu hidupnya bergantung kepadanya. Dia melakukan apa yang harus. Satu kali seorang istri protes dengan suaminya. Pernikahan mereka baru berusia 5 tahun. Sang istri berkata, Koko ini sudah tidak sayang aku lagi. Loh kenapa? Ya sekarang lain sikap Koko terhadap aku. Maksudnya apa? Dulu masih ingat gak? Waktu kita baru jadian Niko ya. Koko itu memang tidak terlatih menjadi pacar yang romantis. Tapi engkau mau berusaha. Valentine pertama cuman kasih coklat. Jadul. Cara jadul. Yang kedua, engkau memberikan aku bunga. Sekuntum bunga mawar. How romantic, tapi ya, well, besok layu. Tapi tahun ketiga, engkau beda kok. Naik kasihmu kepada aku itu. Engkau memberikan aku hadiah Valentine, yaitu boneka teddy bear setinggi badanku. Sampai aku bingung, kamarku kecil, mau taruh mana? Tapi aku menghargai. Kalau sekarang, jangankan Valentine, aku ulang tahun pun kamu lupa. Mesti disenggol-senggol. Hari ini hari apa ya? Hari ini hari apa ya? Koko masih ingat dulu kalau aku jatuh kepleset jalan-jalan ke mall. Aduh, kamu enggak apa-apa ya? Kamu enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Aduh, ayo kita ini aja pulang. Kita cari dokter. Enggak ada apa-apa. Aduh, cuman begini kok. Kalau sekarang kok aku jatuh tuh nyungsep dari tangga. Kamu enggak tanya tuh, kamu baik-baik enggak? Kamu malah ngomong gini, ayo kita pergi ke rumah sakit mata. Matamu di mana?
sejak nikah, tangga itu tetap di sana. Kenapa sekarang bisa nyungsep? Aduh, perhatikan kok, beda sekali. Beda sekali. Nah, saudaraku, saya bisa lanjutkan ya ilustrasinya, tapi selesainya besok ya. Inti kata, saudaraku, akhirnya sang koko ini pikir, aku akan membuat sesuatu yang berbeda. Dia tidak ngomong, dia tidak berapologetika, dia tidak membalas, besoknya dia melakukan sesuatu yang berbeda. Biasanya itu istrinya selalu bangun lebih pagi untuk mempersiapkan segala sesuatu, masak, nyuci, dan seterusnya, nyapu. Nah, kali ini istrinya itu waktu bangun ya, dia lihat, kokonya sudah tidak ada di sebelah ya. Waktu dia mau beranjak dari ranjangnya, dari tempat tidur itu, dia mulai mendengar, waduh, di luar tuh ada bunyi apa ya? Kedung. Wah, ini bunyi mesin cuci yang dibeli oleh kokonya, tapi kokonya nggak pernah sentuh. Dia nggak pernah tahu bagaimana cara pakai mesin cuci. Airnya dulu, sabunnya dulu, atau pakaian kotornya dulu. Ini pasti ini. Klodak. Baru dia mau keluar, saudara. Kokonya itu masuk ke dalam, buka pintu cepat-cepat, penuh dengan busa deterjen. Udah, nggak apa-apa, tenang, kamu duduk aja. Aku sudah sediakan makan pagimu. Oh, masa? Iya, kamu udah lihat di sebelah ranjang. Waktu dia lihat ranjang, waduh, ada omelet dan OJ. Tahu omelet? Tahu ya? Telur, ya. OJ tahu? Orange juice. Luar biasa. Biasanya sang istri yang sediakan ini, kali ini enggak sediakan nih. Sang suami yang menyediakan. Waduh, sang istri sampai jangan-jangan aku mimpi ya. Mimpi enggak? Cubit enggak mimpi, betul ini. Udah, kamu duduk, nikmati makanan kamu, aku akan mandi, ganti baju, aku akan berangkat kantor. Dia makan, nikmati ya. Kemudian pas dia ngantar kokonya keluar, waktu keluar pintu kamarnya, wow, saudaraku, lantai kinclong, saudaraku. Semua bak-bak sampah itu, tempat sampah itu sudah diganti semuanya dengan plastik yang baru, bersih, saudaraku. Semua bersih. Sampai dia pikir, semoga bukan cuma hari ini ya. Nah, kemudian setelah dia melepas kokonya pergi, ternyata kejutan itu tidak berhenti di sana. Setiap 2 jam kejutan itu datang. Ting tong, jam 10. Ada yang kirim sesuatu. Dia lihat, siapa ini? Siapa yang kirim? Wah, dari suaminya. Apa? Pempek. Asli Palembang. Wah, ini snack kesukaan aku, ya. Makan pagi, snack jam 10, saudara. Jam 12, ting tong. Waduh, ada kiriman apa lagi? Dilihat, kue tiaw acap. Kemudian jam 2, saudaraku, ting tong. Dia pikir, waduh, gawat ini, program diet batal nih. Setiap 2 jam muncul makanan. Semoga enggak. Ternyata jam 2 itu ting tong. Wah, yang datang itu apa? 40 kuntum mawar putih. Suaminya tahu istrinya suka mawar putih. Waduh, dia senang, ini siapa di Bob? Wah, enak banget ini, harum sekali. Terima kasih di suratnya itu untuk istriku. Wah, dia tahu. Langsung dia kumpulin semua botol, saudara. Botol. Aqua yang ada airnya pun dibuang, saudara. Masukin satu persatu, satu rumah itu penuh. 40 botol kecil. Dia tidak pernah punya vas yang besar, sekalipun suka tidak sempat. Nah, kemudian saudaraku, mulai jam 4 ya, tadi jam 2 kan nih, jam 4. Jam 4 dia pikir jangan makanan. Ternyata kali ini tidak ada bel rumah, yang ada adalah bel HP-nya. Tulut. Dia buka. Selamat, pulsa Anda terisi 100.000. Waduh. Selama ini kalau minta kokonya, ya itu ya, makanya muncul SMS mama minta pulsa itu ya gara-gara beginian ini. Tolong dong, dikirim pulsanya, sudah habis nih. Gitu. Biasanya tidak pernah langsung, harus nunggu 2, 3, bahkan kadang-kadang 1 minggu baru diisi, itu pun harus diminta setiap hari. Kali ini tidak diminta, dapat 100.000. Biasanya ngirim cuman 10.000, pelit banget kokonya ini. Kali ini dapat 100.000, waduh, luar biasa ini. Biasanya kokonya pulang jam 6.
Kali ini dia tunggu-tunggu, dia siapin masakan ya. Jam 6 kok enggak pulang? 6:15, 6:30, 6:45. Nggak ada bunyi-bunyi, nggak ada tanda-tanda, tidak ada SMS, tidak ada WA. Jam 7 ada seorang kurir mengirimkan surat. Dia mulai buka surat itu dan dia baca. Kalimat pertama, apakah engkau menyukai aku yang menyuci pakaian kotor kita? Yang kedua, apakah engkau menyukai kalau aku membersihkan rumah? Yang ketiga, apakah engkau suka dengan omelet dan OJ tadi pagi? Semakin lama semakin gak tahan dia, air matanya mulai meleleh. Apakah engkau suka dengan pempeknya? Apakah engkau suka dengan kue tiaunya? Apakah engkau suka dengan semuanya itu? Sampai terakhir, sampai di bawah itu. Kok udah ada kalimat penutup? Dia lihat belakang. Ada satu kalimat begini. Engkau sudah dapat yang kamu mau. Sekarang saatnya aku dapat yang aku mau. Jangan harap aku pulang lagi. Betul katamu, aku memang selingkuh. Apakah saudara akan berkata, "Ndak apa-apa, kue teonya belum habis, selingkuh sono. Ndak apa-apa, pulsanya belum habis. Ndak apa-apa, bunganya belum layu." Apa yang akan saudara katakan kalau saudara adalah sang istri mendapati bahwa semua perbuatan baik yang dilakukan itu ternyata bukan karena kasih? Menjijikan, bukan? Kalau saudara tidak mengasihi Allah, semua pelayananmu tidak ada gunanya. Yang kedua, saudara ingin melayani memuliakan Allah. Yang kedua adalah saudara tidak bisa tidak memberi diri. Saudara bisa memberi tanpa mengasihi, tapi saudara tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Itulah sebabnya Paulus berkata, karena kemurahan Allah, biarlah kasihmu itu menjadi motivasimu, maka sekarang persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahkanlah, tunjukkan kepada dunia. Kata persembahkanlah itu artinya itu, present yourself, tunjukkan, presentasikan. Kalau dunia, jemaat di Roma pada saat itu melihat setiap hari, semua orang-orang Roma itu mempersembahkan diri mereka untuk berhala-berhala. Mereka hidup di dalam kenajisan, mereka hidup dalam seks bebas, mereka hidup untuk kepentingan sendiri, untuk berhala-berhala yang mereka percayai, dan mereka pilih berhala semau mereka. Lalu anak Tuhan ini dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk menunjukkan bahwa ada Allah yang jauh melampaui ilah-ilah di dunia ini, yang jauh excel semuanya itu. Dia adalah yang paling mulia dari segala mulia. Dan engkau yang mengalami kebaikan kemurahan Allah itu adalah agen-agen yang bisa menyatakan siapa Allah. Yang lain gak bisa. Yaitu dengan cara apa? Yaitu ketika kau memberi dirimu sepenuhnya untuk Tuhan. Sepenuhnya, bukan sisa-sisa. Di retret kemarin Pak Alex Nanlohi membedakan antara sisa dan sisih. Mana lebih terhormat? Memberi yang sisa atau memberi yang sisih, yang disisihkan? Kemudian Pak Alex mengatakan bahwa anak remaja itu mengatakan, yang sisa atau yang sisih? Dia bilang, sisa sih, gitu ya. Tetapi buat saya, saudaraku, ya saya setuju dengan sentimennya ya. Saya setuju dengan sentimennya. Tetapi kalau yang saudara sisihkan itu terlalu kecil, itu namanya saudara tidak memuliakan Tuhan juga. Perhatikan di sini, persembahkanlah tubuhmu. Paulus berkata bahwa presentasikan dirimu seolah-olah dunia ini adalah altar untuk Allah. Dunia ini adalah altar untuk Allah. Termasuk apa? Termasuk ruang kerjamu, ruang dagangmu, tokomu, toko kita, ruang tamu kita, ruang tidur kita, tempat kita bermain, tempat kita nge-gym, tempat kita kafe.
ngopi di sana dengan teman-teman. Jadikan semua itu sebagai altar Allah di mana engkau mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau menjadi orang yang berbeda dari orang dunia ini ketika berada di tempat-tempat itu. Engkau nge-gym bukan untuk mendapatkan penghargaan, pujian dari orang lain, tetapi karena engkau hidup untuk Allah, memelihara tubuhmu dengan sehat. Ketika engkau bekerja bukan untuk mencari uang, seolah-olah kita itu bergantung mutlak kepada uang. Tetapi bukankah Tuhan sudah berkata dalam Matius 6, janganlah khawatir. Semua itu dikhawatirkan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, tempat di mana kamu tinggal, itu orang yang tidak mengenal Allah mengkhawatirkan hal itu. Tetapi engkau carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu niscaya ditambahkan kepadamu. Jadi cara kita bekerja mestinya berbeda, cara kita menggunakan waktu luang kita berbeda, cara kita memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus berbeda. Tidak lagi seperti orang dunia yang melayani itu sekadar beragama selama ada waktu, selama tidak mengganggu, selama ini, asal itu, akhirnya ya ini asal-asalan. Yang seperti itu dan suruh anggap bisa memuliakan Allah. Allah tidak butuh. Allah bisa membangkitkan batu-batu dan pohon-pohon itu untuk memuliakan Dia kalau Dia mau. Allah bisa mendatangkan malaikat-malaikat untuk mengerjakan 100.000 kali lebih bagus dari yang saudara dan saya bisa kerjakan di muka bumi ini. Menyanyi, jangan bandingkan dengan malaikat. Berorganisasi, jangan bandingkan dengan malaikat. Desain, jangan bandingkan dengan malaikat. Allah bisa, tetapi bukan itu yang Allah minta. Allah minta supaya saudara dan saya betul-betul memberi diri karena kasih kepada Tuhan. Karena semuanya adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Memberi diri. Beberapa anak sedang saingan satu dengan yang lain. Oh, aku diajari papaku kalau memberi itu begini caranya. Dia membuat satu garis di atas pasir. Dia berdiri ngengkang pas di garis itu. Aku akan lempar semua uangku, yang jatuh di sebelah kiri ini milik Tuhan, yang jatuh sebelah kanan milikku. Dia lempar, waktu melempar dia sedikit gerak ke kanan. Dan wah, berarti 50% ya, bukan perpuluhan lagi ya. Iya, 50%. Yang satu lagi itu, wah, papaku ngajarin lebih hebat. Buat satu lingkaran 1 meter radiusnya, dia berdiri di tengah-tengah, dia berkata, aku akan melemparkan semua uangku naik ke atas. Semua yang jatuh di luar lingkaran ini itu milik Tuhan. Lebih luas harus menjadi bagian Tuhan. Nah, yang jatuh hanya di lingkaran kecil 1 meter ini, itu punya saya. Waktu dia lemparnya pelan-pelan supaya tidak banyak jatuh di luar. Yang satu lagi, kalian ini tidak takut akan Tuhan ya. Tidak boleh membatasi Tuhan dengan garis, dengan lingkar, tidak boleh. Saya akan lemparkan semuanya ke atas. Tuhan boleh ambil berapapun yang dia mau. Yang jatuh berarti Tuhan balikin ke saya. Sudah mungkin ada di antara kita ketawa ya. Tapi seringkali loh, kita itu tidak memberi diri dalam pelayanan. Kita cari untung rugi. Seolah-olah kita pikir pelayanan ini untuk saya. Kalau tidak memberikan keuntungan, saya tidak mau pelayanan lagi. Tapi ingat saudaraku, hidup kita milik Tuhan. Tuhan sudah mati untuk semua orang, sehingga tidak seorang pun, kata Paulus dalam 2 Korintus, tidak seorang pun hidup untuk dirinya sendiri lagi, tetapi untuk Allah. Yang terakhir, yang ketiga, sudah tidak cukup memberi diri. Tuhan meminta kita memberi yang
terbaik. Karena apa? Siapa yang dikasihi paling banyak, dia akan memberi paling banyak. Itulah sebabnya Paulus tidak berkata, karena itu persembahkanlah tubuhmu seminggu sekali. Persembahkanlah tubuhmu dengan boleh diwakilkan uang atau subsidiar kurungan 7 bulan penjara. Enggak pernah. Kasih uang aja untuk mewakili tenagamu. Yang penting kamu sudah melakukan tugas-tugasmu. Nah, ini minimalis. Paulus tidak pernah punya intensi mengajarkan kita memberikan yang minimalis. Sebaliknya, Paulus memberikan contoh dirinya sendiri. Dia beri semuanya kepada Tuhan. Sekalipun harus melewati karam kapal berkali-kali, dirajam batu, mau diracun. Dia kehilangan semua pendapatannya di masa yang lampau. Dia harus bekerja sebagai pembuat tenda. Dia tidak lagi diundang dari sinagog yang satu ke sinagog yang lain seperti sebelumnya, karena dia dianggap pengkhianat orang Farisi. Dia kehilangan masa depannya, dia kehilangan martabatnya di hadapan orang Yahudi yang lain. Tetapi Paulus katakan, semua aku berikan untuk dia. Dalam 2 Timotius dia berkata, darahku sudah mulai tercurah. Artinya habis-habisan hidupnya untuk Tuhan. Habis-habisan. Seperti Kristus habis-habisan mengasihi Anda dan saya. Seperti perempuan berdosa itu. Dia tidak hanya memberikan dompetnya, memberikan waktunya. Tidak seperti Simon orang Farisi membuka pintu, membuka dompet, tetapi tidak pernah membuka hati. Tapi perempuan berdosa memberikan semuanya, bahkan kalau perlu harus mati. Paulus mengajarkan kita melayani Tuhan yang memuliakan Allah tidak bisa dengan mengacangi pelayanan itu sendiri. Ini bahasa yang sangat kultural ya. Wah, dikacangin saya. Artinya apa? Diabaikan, tidak dianggap penting. Saudara, Tuhan ingin saudara melayani Dia dalam semua aspek. Bukan hanya jabatan di dalam pelayanan gereja yang untuk itu hari ini saudara dilantik dan diteguhkan, tetapi juga pelayanan di rumah tangga Anda, pelayanan di tempat kerja Anda. Persembahkanlah semuanya untuk Tuhan, karena seluruh dunia ini adalah altar. Seorang anak umur 5 tahun lagi tunggu papanya pulang. Dia tahu papanya itu pulang biasanya jam 5. Dia tunggu di pinggir jendela itu, mobil jalan seret. Nah, yang ditunggu itu datang, mobil papanya. Dia lihat, wah, parkir. Dia lihat dulu, dia lihat. Wah, papanya bawa apa? Papanya turun dari mobil, buka bagasi di belakang, dan mengeluarkan satu benda selain tas dan jasnya, saudaraku. Satu benda itu menarik perhatiannya, yaitu apa? Setoples permen. Toples permen. Satu toples permen. Time for action, kata anaknya. Ini saatnya untuk beraksi. Dia langsung keluar dari pintu itu semburat, my best dad in the world. Papaku yang paling kukasih di dunia. Dia rangkul papanya, saudaraku. Sambil matanya ngelihat toples. Tapi anak ini cukup elegan. Dia tidak langsung ambil toplesnya. Dia bilang, papa, sini. Aku bawain tas papa masuk ke dalam. Loh, nah ini berat. Aku sudah gede, Pak, 5 tahun. Dia ambil tasnya, Pak, masuk. Pak, aku ambil jaketnya, dibawa masuk. Kemudian dia masih elegan, saudaraku. Dia gandeng tangan papanya. Dia tidak ambil toplesnya. Kalau ada maunya, orang itu licik banget. Sampai di rumah, Pak, duduk. Aku lepasin sepatunya. Gak usah, nak. Aduh. Kamu hari ini kenapa? Tidak ada apa-apa. Papa mau minum apa? Mau koran tadi pagi. Diservis habis. Sampai pada waktunya papanya itu pikir, ini saatnya untuk memberi dia hadiah. Dia berikan, anakku, papa beli toples ini, permen ini untuk kamu. Wah, thank you papa. Dia langsung cepat-cepat masuk kamar. Tidak mau berurusan lagi dengan papanya. Di belakang itu ada lapangan basket kecil buat mainan anak-anak mereka. Ada kokonya, ada 2 kokonya itu lagi main basket di sana. Anak yang paling kecil ini umur 5 tahun itu dia pikir,
kayaknya kalau cuman aku yang tahu itu kok kayaknya nggak cukup ya. Aku mau ngiming-ngimingi kokoku katanya. Dia pergi ke belakang, dia goyang-goyangkan toples itu. Oprok, papa kasih aku permen yang banyak. Ya pakai lagu Doraemon lah, terserah. Hanya untuk aku, bukan untuk kamu, hanya untuk aku, hanya untuk. Wah, kokonya lihat, Dek, kasih koko. Ayo, bagi, jangan pelit. No, koko nggak dikasih papa kasih aku. Dek, jangan macam-macam loh. Awas loh, jangan ngancam. Tak kasih tau papa loh. Ini papa kasih aku, nggak kasih koko. Mereka berantem mulut, saudaraku. Akhirnya papanya dari dengar itu mendekat dan mendengar, si anak kecil ini punya problem. Lalu papanya itu masuk ke beranda di belakang itu, teras belakang, dan dia menjongkokkan dirinya, memeluk anaknya umur 5 tahun. Anaknya itu duduk di atas pangkuan salah satu kakinya. Dan papa ini berkata, boleh enggak? Papa minta permennya 1. Anaknya bilang, papa lupa ya. Mama bilang apa? Mama itu bilang, kalau sudah kasih orang jangan minta balik. Papa lupa ya. Papanya enggak ngelayanin. Papa bilang, boleh enggak? Papa minta 1 dengan lebih tegas. Lalu dia bilang, waduh, mamanya kurang berotoritas. Bagaimana kalau pakai bobonya? Papa lupa ya, bobo bilang apa? Kalau kamu sudah kasih, kamu minta balik, nanti matamu bintitan. Dek, boleh enggak? Papa minta 1. Dia tahu, saudaraku, no way out, nggak bisa keluar dia, nggak bisa lepas. Papanya pegang dia. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia goyang-goyang, balik-balik ya. Saya tanya kepada Anda sekarang ini, kalau permen itu size-nya berbeda, dia cari yang apa? Kecil. 100 untuk Anda ya. Kalau size-nya semuanya sama, tetapi rasanya yang berbeda-beda, dia cari yang apa? Yang dia paling gak suka. Kompak ya. Kalau semua size-nya sama, rasanya sama, dia cari apa? Cari bungkusnya yang paling cacat. Yang warnanya itu cetakan bungkusnya itu melobor-melobor gitu. Yang agak robek-robek. Yang tidak sempurna. Hebat loh saudara ini ya, saya tanya begitu langsung menjawab, menunjukkan pengalaman. Saudara, kita sering seperti anak kecil ini. Untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita habis-habisan. Hidup saudara itu milik Tuhan. Pengampunan atas dosa Anda dan saya itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Pekerjaan Anda, keluarga Anda, kesehatan Anda, semuanya milik Tuhan. Hari ini coba menghadap Tuhan dan katakan, Tuhan, bagaimana aku harus melayani, memuliakan Engkau? Mengasihi, memberi yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami orang yang berdosa. Tidak ada satupun dalam diri kami yang tidak tercemar. Tidak ada satupun dalam diri kami yang kalau kami persembahkan kepadamu itu layak untuk menggantikan semua kemuliaan, semua kasih yang kau sudah curahkan kepada kami. Tidak ada satupun sekecil apapun. Namun, kalau Tuhan panggil kami, Tuhan angkat kami menjadi anak, Tuhan berikan kami hak istimewa untuk melayani. Kami tidak mau melayani sembarangan. Kami mau melayani karena kami mengasihi-Mu. Kami mau melayani, memberi diri kami sepenuhnya. Dan kami ingin berjuang, memberi yang terbaik bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang lain.
Inilah kami, utuslah kami, teguhkan panggilan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Berjanji setia